Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Elkopor Repair. Dan pastinya channel yang menyediakan tutorial servis handphone untuk pemula. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran usaha dan pastinya berkah. Amin. Oke, pertemuan kali ini kita bakal nerusin kerjaan yang kemarin guys. Jadi yang kemarin Redmi Note 5A yang LCD-nya nggak tampil, dan kemarin sudah saya upload videonya buat nampilin LCD-nya. Nah sekarang MMC-nya mati guys. Jadi untuk mengganti MMC ini dia harus satu set sama CPU. Untuk MMC dan CPU-nya sendiri saya dapat cabutan dari handphone Redmi 4A guys. Kemarin saya sempat ganti MMC-nya aja dari Redmi 4A. Jadi hasilnya dia kedetek 900E guys. Jadi saya putuskan buat ganti dua-duanya, CPU sama IC MMC-nya. Nah, ini sekarang MMC Redmi 4A-nya sudah terpasang guys. Tapi dia CPU-nya masih punya Redmi Note 5A. Jadi kita akan ganti CPU Redmi Note 5A nya dengan CPU Redmi 4A guys. Langsung aja kita cabut IC CPU nya guys. Tapi sebelumnya kita tutup untuk IC MMC nya dan IC power nya menggunakan aluminium foil guys, untuk menghindari IC power nya mati karena kepanasan. Oke, langsung saja kita cabut IC CPU Redmi Note 5A nya guys. Setelah IC CPU Redmi Note 5A nya tercabut atau terangkat, jadi kita bersihkan timah kaki IC CPU nya guys menggunakan wick dan solder. Nah setelah kaki IC CPU nya bersih, lanjut ke proses selanjutnya, yaitu memasang IC CPU yang kita ambil dari Redmi 4A nya guys.
Setelah IC CPU-nya terpasang, kita lanjut ke proses pengecekan guys. Jadi kita cek buat Qualcomm drivernya kedetek atau enggak. Caranya dengan kita menggunakan EDL mode. Jadi kita sambungkan ke PC USB nya guys, kedetek Qualcomm drivernya atau enggak. Untuk menghubungkan ke PC caranya cukup gampang. Jadi kita tinggal colokin kabel USB nya guys. Dia biasanya langsung kedetek Qualcomm driver kalau buat pemasangan IC CPU dan eMMC nya itu bener guys. Setelah udah bisa kedetek Qualcomm drivernya, kita langsung masukkan firmware buat Redmi Note 5A nya guys. Jadi di sini kita pasang IC eMMC nya itu dalam kondisi kosong guys. Untuk flashnya sendiri saya akan menggunakan UV guys. Jadi UV ini bisa buat repair IMEI-nya juga. Jadi pastinya setelah kita software kalau misalkan hidup itu pasti IMEI-nya kosong. Jadi perlu kita repair IMEI-nya menggunakan UV. Setelah proses flashingnya berhasil, langkah selanjutnya kita cek handphonenya nyala atau enggak guys. Kita cabut baterainya, lalu kita tes. Nah di sini kita cabut baterainya, kita colokkan USB, ternyata nyala guys. Jadi baterainya kemungkinan kosong. Coba kita cek buat daya yang ada di baterainya guys. Setelah dicek ternyata baterainya juga kosong guys. Jadi baterainya 3,3, harusnya itu lebih daripada 3,5 guys. Jadi langkah yang selanjutnya kita tembak baterainya guys.
Setelah proses penembakan baterainya selesai, kita coba buat nyalain guys. Sudah bisa nyala atau belum? Nah, dia udah nyala, jadi kita tunggu buat loadingnya guys. Nah, setelah handphonenya seperti ini, kita langsung setup aja guys, seperti biasa sampai ketampilan menunya guys. Di sini membutuhkan waktu beberapa menit, agak lama guys, jadi kita tunggu sabar sambil ngopi. Nah, setelah sudah masuk ke menu, kita cek emailnya guys, dan emailnya kosong guys. Jadi langsung aja kita cek basebandnya, jangan sampai hilang basebandnya guys. Kita ke pengaturan, terus kita ke tentang ponsel, kita cek basebandnya di sana. Ini dia basebandnya ada guys, jadi aman. Kita tinggal repair emailnya yang masih kosong guys. Untuk repair emailnya, kita buka UV-nya guys, dan di sana device-nya harus Qualcomm Diagnostics guys, jangan Android Composite. Jadi kita ganti dulu Qualcomm Diagnostics, lalu kita pilih service. Nah, dia udah di tag Qualcomm Diagnostics-nya guys, ke Xiaomi dan platformnya Qualcomm guys. Nah, setelah platformnya sudah terisi Qualcomm, kita langsung masukkan email yang baru dan file VCN nya guys. Setelah kita sudah masukkan file VCN dan kita ketikkan emailnya, langsung aja kita write buat emailnya, dan selanjutnya kita write VCN nya guys. Untuk double-nya kita ke write emailnya lagi guys. Setelah kita write VCN nya, ini buat apabila kurang yakin aja.
repair emailnya menggunakan wifi, kita cek ke handphonenya guys. Kita bintang pagar 06 pagar dan masih tidak ada emailnya, jadi kita restart handphonenya guys. Kita cabut baterainya, lalu kita nyalakan ulang handphonenya. Setelah kita nyalakan ulang handphonenya, kita cek lagi emailnya guys. Nah, itu dia emailnya sudah terbaca guys. Jadi sampai sini handphone sudah bisa dipakai buat jaringannya guys, dan normal. Oke, sekian belajar barengnya. Terima kasih sudah menonton dan terus mendukung channel ini. Jangan lupa like, comment, share bagi yang ikhlas guys. Semoga yang sudah subscribe channel ini diberikan kelancaran usaha, rezekinya gampang dan berkah pastinya, amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.